Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal PIU atau soal tes intelijensi umum untuk materi CPNS dan P3K. Nah, untuk materi TIU yang bagian pertama ini kita akan membahas mengenai materi sinonim. Nah, sinonim itu sendiri dapat bermakna sebagai padanan kata atau persamaan makna dari sebuah kata. Jadi, TIU ini sebenarnya untuk khususnya materi sinonim ini menguji kemampuan verbal kita ya, verbal kita. Nah, kita ke soal yang pertama yaitu resah. Nah, apa yang menjadi peranan kata dari resah ini atau resah ini bersinonim dengan apa? Apakah A. gulana, B. lekat, C. gundah, D. kendala, E. dilema? Nah, berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah C ya, yaitu gundah. Nah, gundah. Kita lihat pembahasan, bahwasanya kata resah itu adalah kata yang menggambarkan keadaan hati atau pikiran yang sedang gelisah atau tidak tenang dan gugup. Nah, mari kita lihat pilihannya lain dari soal ini. Pada pilihan B, yaitu lekat, dan D, yaitu kendala, jelas tidak ada kaitannya yang menggambarkan dengan hati yang gelisah atau tidak tenang maupun rasa gugup ya, lekat dan kendala. Ini tidak menggambarkan kata resah. Nah, untuk pilihan bagian E di sendiri, yaitu dilema. Nah, dilema di sini berarti suatu keadaan yang mengharuskan seseorang itu untuk menentukan pilihan. Jadi, apabila seseorang diperhadapkan oleh dua pilihan, lalu dia bingung untuk memilih salah satunya, maka itu disebut dengan dilema. Nah, pilihan E ini jelas bukan jawabannya ya, karena tidak menggambarkan kata resah. Resah dan dilema itu memiliki makna yang berbeda. Nah, istilah gunda gulana juga kita sering dengar. Ada di pilihan A ya, gulana. Bagian C ada gunda. Nah, kita harus mampu membedakan apa yang menjadi pembeda antara gunda dan gulana. Nah, istilah gunda gulana ini adalah suatu istilah yang menggambarkan hati yang sedang gelisah. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi perbedaan antara gundah dan gulana. Ya, gundah dan gulana. Nah, ini adalah perbedaan dari gundah dan gulana. Kata gundah sendiri itu berarti perasaan sedih dan gelisah. Sedangkan gulana itu adalah perasaan lesu dan letih. Jadi ini adalah perbedaan antara gundah dan gulana. Jadi jelas ya jawabannya gundah bukan gulana. Nah, jadi kata resah itu memiliki makna yang lebih dekat dengan gundah dibandingkan dengan gulana. Jadi jawabannya betul ya, yaitu C. Kita ke soal selanjutnya, yaitu lesak. Nah, lesak. Apa kira-kira menjadi padanan kata dari lesak ini ya? Apa yang bersinonimnya? Apakah A. terhenyak, B. terbuang, C. terangkat, D. terlontar, E. tertelan. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling benar ialah tertelan ya, yaitu E. tertelan. Mari kita lihat pembahasan dari soal ini. Nah, kata lesak ya, kata lesak itu bermakna sesuatu yang terbenam. Jadi kata kuncinya lesak ini bermakna sesuatu yang terbenam atau ambles. Dari pilihan yang ada, suatu benda atau hal yang mendapat perlakuan seperti halnya terbenam atau ambles adalah tertelan, terhenyak, terbuang, terangkat, terlontar, tidak menggambarkan sesuatu yang terbenam atau ambles. Hanya tertelanlah, yaitu pada pilihan E, yang menggambarkan
suatu makna seperti terbenam atau ambles, ya, tertelan. Kita menelan. Tertelan adalah suatu benda atau hal yang masuk pada benda lainnya. Misalkan makanan masuk ke tenggorokan, maka itu disebut dengan tertelan. Jadi benar ya jawabannya jika lesak itu berpadanan kata atau bersinonim dengan tertelan. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu pukat. Apa yang menjadi sinonim dari pukat? Apakah A. perahu, B. bom, C. jaring, D. kapal, E. racun? Nah, dari pilihan jawaban ini, maka yang paling tepat ialah C, ya, jaring. Oke, kita lihat pembahasan soal. Ya, kita lihat. Nah, salah satu cara untuk menemukan sinonim dari suatu kata adalah dengan mencari suatu istilah yang menggunakan kata tersebut. Salah satu istilah yang mungkin sering kita mendengarnya ialah pukat harimau. Ini adalah gambar dari pukat harimau. Ini semacam jaring besar ya, dan kalau pukat itu ditarik oleh kapal. Ini gambarnya ya, ini. Pukat harimau namanya ini ditarik oleh kapal. Baik itu dari satu kapal maupun ditarik oleh dua kapal. Jadi pukat sebenarnya itu adalah sebuah jaring yang sangat besar, ya, jaring yang sangat besar. Nah, pukat itu adalah sebutan untuk suatu alat yang menangkap ikan oleh suatu jaring yang sangat besar yang ditarik oleh kapal. Sehingga apapun yang dilewati akan tersangkut pada alat tersebut yang pada akhirnya akan merusak ekosistem laut. Nah, maka pukat mempunyai arti sebuah jaring. Jadi benar ya jika jawaban dari soal ini ialah jaring. Kita ke soal selanjutnya, yaitu muntul. Nah, apakah sinonim dari muntul? Apakah ubi, berlebih, majal, gergaji, atau pisau? Nah, berdasarkan pilihan jawabannya, maka yang paling benar ialah C ya, yaitu majal. Jadi jawaban dari soal ini ialah majal ya. Mari kita lihat pembahasan. Nah, mungkin bagi sebagian orang Jawa itu sering mendengar istilah ketul, yang maksudnya adalah satu alat potong yang sudah tidak tajam lagi. Nah, dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah muntul. Jadi yang dimaksud dengan muntul itu adalah suatu benda yang tumpul ya, yang sudah tidak tajam lagi. Ini arti dari kata muntul. Nah, untuk pilihan A dan B itu tidak ada kaitannya dengan ketajaman. Ya, ubi dan berlebih ini tidak ada kaitan sama sekali ketajaman. Nah, kalau pilihan D dan E itu merupakan benda yang bisa tajam, bisa tumpul. Nah, di soal ini kan kita mencari apa padanan kata dari muntul. Yang muntul itu maksudnya benda yang sudah tidak tajam lagi. Nah, berarti pilihan D dan E itu gugur. Nah, untuk pilihan C, majal, itu sebenarnya berarti tumpul. Ya, berarti tumpul. Nah, kalau kita lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata muntul itu berarti tumpul. Ya, tumpul. Sehingga untuk bersinonim dengan majal, maka maksudnya sehingga muntul ini bersinonim dengan majal ya. Bersinonim dengan majal. Jadi majal dan muntul memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama berarti tumpul. Nah, soal selanjutnya yaitu purwawisesa. Apakah berarti selesai, hubungan, bergelombang, acara, atau kekuasaan sepenuhnya?
Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban, maka jawaban yang paling tepat ialah E, yaitu kekuasaan sepenuhnya. Kita lihat pembahasan, kita harus mengingat bahwa sebagian orang itu sering mendengar kata wisesa ya. Kata wisesa. Ada kata wisesa di dalam soal ini, yaitu ini ya, wisesa. Nah, karena kata tersebut ada yang digunakan sebagai nama orang. Jadi biasanya orang itu punya nama dengan nama wisesa. Jika kita melihat dari pilihan jawaban, misalkan untuk pilihan A, B, ya, C, dan D, itu sangat kecil menjadi arti sebuah nama orang, ya. Tidak ada yang arti nama orang itu seperti selesai, bergelombang, maupun acara. Agak jarang ya. Jadi kecil kemungkinan. Nah, ini adalah logika sebenarnya. Nah, kata wisesa itu sendiri berarti penguasa utama, ya. Sehingga kata purwa wisesa bersinonim dengan kata kekuasaan sepenuhnya. Jadi benar ya jika jawabannya ialah E. Kita ke soal berikutnya yaitu internis. Internis, apa yang menjadi sinonimnya? Apakah penyakit dalam, berhubungan dengan, pencampuran antara, bersinggung dengan, atau penyakit saraf? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka jawaban yang paling tepat ialah A. Ini salah ya, bukan E di sini. Ini A ya jawabannya yang benar, yaitu penyakit dalam. Ya, penyakit dalam. Kita lihat pembahasan. Nah, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata internis itu adalah sebutan untuk seorang dokter yang berkecimpung di bidang ahli penyakit dalam. Ya, itu yang disebut dengan internis. Jadi, kata internis itu bersinonim dengan kata penyakit dalam. Nah, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah dikemukakan oleh Wilfred Peterson. Beliau pernah berkata, bersikaplah lembut terhadap dirimu sendiri, belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, dan maafkanlah dirimu sendiri karena hanya jika kita memiliki sikap yang baik terhadap diri sendiri, kita bisa bersikap baik terhadap orang lain. Oke, sampai di sini video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.